Berbohong adalah pernyataan yang tidak benar atau tidak jujur dengan maksud untuk menipu orang lain. Ada orang yang berbohong dengan tidak bermaksud jahat. Ada pula yang berbohong karena ingin menjaga rahasia atau reputasi diri. Ada juga berbohong untuk memperoleh keuntungan secara materi. Hai guys, welcome back to Snowy Channel. Apa kabar ini semuanya? Tentunya sehat bukan? Kali ini kita akan membahas tentang kata berbohong. Apa sih berbohong itu? Tonton video ini sampai selesai jika kamu penasaran. Berbohong adalah bentuk komunikasi yang menipu lawan bicaranya dengan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Mengapa orang sampai berkeputusan untuk berkata bohong? Ada beberapa alasan orang berbohong yang dikategorikan dalam 3 jenis. Pertama, white lies atau bohong putih. Kedua, beautiful lies atau bohong cantik. Yang ketiga, pathological lies atau mythomania. Dan yang keempat adalah sociopathic lies. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah white lies atau bohong putih. White lies atau bohong putih ialah jenis bohong yang hanya dilakukan sesekali saja, tidak untuk menyakiti orang lain. White lies ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Saat orang melakukan white lies, mereka sudah berpikir tidak akan berakibat buruk bagi orang yang dibohongi. Contohnya, seorang anak akan memuji masakan ibunya. Enak banget, nggak ada duanya deh. Meski sesungguhnya tidak begitu. Ini dia lakukan untuk menjaga perasaan. Atau contoh lainnya, saat kita diajak teman untuk jalan-jalan dan kita malas untuk keluar rumah, maka kita beralasan sudah punya janji dengan orang lain, padahal sebenarnya tidak. Daripada memberitahukan yang sebenarnya dan menyakiti, lebih baik white lie. Yang kedua adalah beautiful lies atau bohong cantik. Kebohongan jenis ini biasanya memakai bahasa atau kalimat yang cantik namun mengandung maksud yang tersembunyi. Contohnya, seorang bawahan yang selalu memberikan pujian secara berlebihan kepada atasannya dengan kata-kata manis, padahal apa yang dikatakannya itu sebenarnya tidak begitu. Dia berbohong dengan mempunyai tujuan tersembunyi. Beautiful lies ini dikenal dengan istilah penjilat. Tindakan seperti ini dapat merugikan orang di sekitar. Jenis bohong yang ketiga adalah pathological lies atau pseudologia fantastica. Pseudo artinya tidak nyata dan fantastika adalah angan-angan atau hayalan. Bohong jenis ini lebih terkenal dengan istilah mythomania, yang merupakan suatu kondisi di mana penderitanya memiliki kebiasaan berbohong tanpa tujuan yang jelas. Bohong jenis ini terjadi karena seseorang merasa tidak nyaman, rendah diri, insecure, dan merasa minder pada situasi yang dihadapinya. Akhirnya dia berbohong. Mengapa dia sampai berbohong? Ya, untuk menutupi kelemahannya dan menyelamatkan harga dirinya. Bohong dengan cara bagaimanakah? Dengan cara melebih-lebihkan keadaan dirinya yang sebenarnya. Bohong tentang latar belakangnya, pendidikannya, harta benda miliknya, pengalaman hidupnya. Padahal sesungguhnya tidak seperti yang dibicarakan. Berbohong dilakukan untuk memenuhi keegoisannya supaya terkesan lebih hebat di depan orang karena dirinya butuh diakui keberadaannya. Segala upaya dilakukan untuk bersaing dengan orang yang membuatnya minder. Contohnya, mengaku bergelar profesor dari luar negeri, padahal tidak. Mengaku berkerabat dengan orang terkenal, padahal sebenarnya tidak memiliki hubungan yang cukup dekat. Atau mengaku punya aset di sana-sini, padahal bukan miliknya. Kebohongan mythomania dilakukan untuk mendapatkan perhatian, popularitas, serta rasa kagum dari orang lain. Jika cara yang dilakukan tidak berhasil, maka mereka akan mendramatisir keadaan dengan cara playing victim, yaitu berpura-pura menjadi korban untuk memperoleh perhatian dari orang lain kepada dirinya. Yang keempat adalah sociopathic lies. Sociopathic lies adalah jenis berbohong yang tidak mengenal belas kasihan dan berperilaku antisosial. Sociopathic lies hanya dilakukan oleh orang yang berkepribadian antisosial. Mereka berbohong tanpa hati nurani untuk mengambil keuntungan, tidak peduli siapa korbannya.
Lantas apa tujuannya dari sociopathic lies ini? Tujuannya adalah untuk mempengaruhi, memanipulasi, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi caranya tidak benar, sehingga orang lain yang menjadi korbannya dirugikan atas tindakannya, dan mereka tidak peduli karena tidak memiliki rasa empati. Contohnya, mereka menggalang dana untuk anak-anak yatim piatu, tapi sebenarnya dana yang terkumpul diambil dan dipakai untuk mereka sendiri. Contoh lain, menjual produk namun kelemahan dari produk tersebut sengaja ditutup-tutupi, dia hanya menonjolkan kelebihannya saja. Mereka juga mahir menjelek-jelekan orang lain dengan cara yang sadis. Inilah yang disebut dengan sociopathic lies. Apakah berbohong adalah suatu penyakit mental? Berbohong bukanlah penyakit mental atau gangguan mental tertentu, karena berbohong itu dilakukan dari dalam diri sendiri dan dilakukan secara sadar. Yang perlu disadari bahwa kecenderungan orang berbohong, pathological lies atau disebut mitomania, merupakan salah satu indikasi yang sering kali muncul pada orang yang mengalami gangguan mental tertentu. Penderita pathological lies suka pamer, ingin terlihat hebat, berbohong dengan melebih-lebihkan keadaan dirinya. Orang seperti ini berpotensi mengalami gangguan mental yang disebut dengan narcissistic personality disorder. Bagaimana kita menghadapi orang yang mengalami pathological lies ini? Jika kita peduli dengannya dan mau menolongnya, apabila dia berbohong, kita bisa mematahkan kebohongannya dengan fakta-fakta yang ada. Cobalah membuatnya sadar atas kesalahannya itu. Jika orang tersebut punya keinginan untuk berubah dan mau mengakui kesalahannya, maka bantulah dia. Ajaklah dia berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya. Sementara orang yang mengalami sociopathic lies tidak dianjurkan untuk melawannya, karena orang tersebut tidak memiliki rasa empati dan antisosial. Mereka dengan sengaja berbohong untuk meraup keuntungan dari orang lain. Lebih baik untuk menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. Pelaku sociopathic lies lebih besar berpeluang mengalami social personality disorder, yaitu orang yang memang sama sekali tidak punya belas kasihan. Semoga kita semua terhindar dari sifat berbohong, apalagi sampai merugikan orang lain, karena kita juga pasti tidak ingin dibohongi. Bagaimana tanggapan kamu? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye.